Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Pemimpin pasukan ke-9 menutup matanya dan mengirimkan kesadarannya ke jaringan alam semesta virtual, berkomunikasi dengan 70 komandan. Setelah beberapa saat dia membuka matanya, dia menatap Lo Feng. Tidak ada masalah besar dengan 70 kelompok lainnya dalam menjalankan misi mereka. Lo Feng menghela nafas lega. Aku pastinya harus menjadi seorang pejuang sejati. Ketika saatnya tiba, aku akan menjadi petinggi perusahaan alam semesta virtual dan menjadi salah satu orang terbaik di 1008 negara alam semesta. Dengan begitu, aku benar-benar dapat melindungi bumi. Aku bahkan akan dapat menempatkan banyak orang bumi di dalam negara dewaku. Lo Feng memiliki banyak pikiran. Ini membuat tekadnya semakin kuat. Terus-menerus merenungkan diri dan memperkuat diri. Hanya dengan cara ini, tekad Lo Feng akan semakin kuat dan tak tergoyahkan. Pemimpin pasukan ke-9 berkata, "Ketiga penguasa sektor telah ditangkap hidup-hidup. Utusan, aku minta maaf, ada masa kecil di planet ke-368. Dari lokasi itu, 12 target telah melarikan diri." Lo Feng mengerutkan kening. Situasi yang ditakutkannya telah terjadi. Menurut permintaan misi yang terutama dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah menghabisi 2 makhluk undying. Yang kedua adalah menghabisi 4 penguasa sektor secara langsung. Dan yang ketiga adalah menghabisi semua target yang berjumlah 120 juta. Bagaimana mereka bisa lolos? Lo Feng mengerutkan kening. Pemimpin pasukan ke-9 menjelaskan, planet tempat masalah ini muncul, planet Mosi. Manajemen tingkat atasnya mungkin telah menerima panggilan darurat dari salah satu planet mitranya. Dengan kapal yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana, kami hanya mengirim 111 orang ke planet ini untuk menghadapi target. Dan tidak ada kapal perang antar bintang yang dikirim untuk membarikade ruang angkasa. Oleh karena itu, kami tidak dapat memblokirnya tepat waktu. Ekspresi Lo Feng berubah serius, lalu dia memberi perintah. Temukan dan habisi 12 orang itu. Apapun yang terjadi, kita harus menghabisi mereka. Pemimpin pasukan ke-9 mengangguk. Kita harus memanfaatkan waktu. Sebentar lagi aku akan mendapatkan bantuan dari Departemen Informasi Perusahaan. Lo Feng mengerutkan kening. Tentu saja, kita hanya bisa berharap mereka melarikan diri ke planet kehidupan lain. Selama ke-12 orang itu menuju ke planet kehidupan lain, mereka berada dalam jangkauan perusahaan alam semesta virtual. Di dalam aula besar planet Red Dawn, Lo Feng, Tetua Sivanki, Dylan, dan pemimpin pasukan ke-9 beserta yang lainnya berdiri di dalam. Seorang undying dari pasukan ke-9 membungkuk hormat pada Lo Feng. 3 penguasa sektor telah dikurung di duniaku. Keluarkan mereka, perintah Lo Feng. Yang mulia, ketiga kotak ini semuanya terbuat dari logam paduan kelas E9. Ketiga penguasa sektor tidak dapat melarikan diri, namun mereka masih bisa terbang. Kalian boleh pergi sekarang, Tetua Sivanki memerintahkan. Penatua Sivanki melihat ketiga kotak itu dengan mudah memanfaatkan ruang di sekitarnya untuk menekannya. Secara bersamaan, energi abadi tak berwujudnya dengan cepat membuka 3 kotak logam itu. Ketiga penguasa sektor itu semuanya laki-laki. Aku memberimu kesempatan untuk hidup, asalkan kamu bisa mengalahkanku. Lo Feng menatap ketiga orang itu. Kalau tidak, hanya kematian yang menanti kalian. Gesili, Tan Bulin, dan Leide, 3 penguasa sektor terkejut saat melihat pemuda penguasa domain level 9 ini. Ketika ketiganya pertama kali melihat kelompok makhluk undying itu, mereka sudah menyerah. Namun setelah mendengar kata-kata Lo Feng, semangat juang mereka kembali menyala. Namun, keadaan menjadi berbeda setelah pertempuran benar-benar dimulai. Di dalam aula tersebut, area seluas 100 meter diciptakan oleh Tetua Sivanki.
Tangan Lo Feng bagaikan cakar yang sangat tajam, menusuk tepat ke tenggorokan Tan Bulin. Cakar yang mengerikan itu menyilang dan menyerang, menghancurkan inti tubuh Tan Bulin. Setelah mengalahkan satu lagi, sekarang tersisa yang terakhir. Berdiri di kejauhan dengan ekspresi berat adalah seorang pria kekar dan tinggi 2,3 meter. Dia adalah yang terkuat dari 3 penguasa sektor yang harus Lo Feng habisi sendiri. Dia Lei De. Lei De tidak lagi memiliki tatapan merendahkan terhadap pemuda ini, tapi dia akhirnya menyadari jenius tertinggi di alam semesta, penguasa domain level 9, masih bisa dengan mudah menghabisi seorang prajurit penguasa sektor level 1 dan 2. Yang mulia Lo Feng, aku tidak sama dengan mereka. Aku jauh lebih kuat. Lei De yang terikat oleh penjara luar angkasa mendapatkan kembali gerakannya. Energi roh tak berbentuk menusuk langsung pada pikiran Lo Feng. Ekspresi Lei De berubah. Serangan jiwanya sebenarnya tidak berhasil. Lo Feng menatapnya dengan dingin. Dengan mengandalkan tubuh buminya melawan master mental penguasa sektor level 3, dia tidak memiliki banyak jaminan. Ini juga merupakan ujian terbesar yang diberikan perusahaan alam semesta virtual kepada Lo Feng. Bersama dengan pagoda hampa level 4 dan kemauan serta kesadaranku yang kuat, pagoda itu benar-benar berhasil menghalangi serangan master mental level 3 penguasa sektor ini. Pikir Lo Feng, pagoda hampa adalah mekanisme pertahanan terhadap serangan jiwa. Pagoda itu memiliki persyaratan yang ketat terhadap energi roh dan pemahaman hukum seseorang. Dan pemahaman hukum Lo Feng mirip dengan prajurit puncak penguasa sektor yang normal. Amplitudo energi spiritual Lo Feng mencapai lebih dari 3200. Bahkan banyak makhluk undying tingkat kaisar tidak sekuat itu. Hal ini memungkinkan dia untuk akhirnya menyelesaikan tingkat keempat pagoda hampa dalam 50 tahun. Seseorang harus tahu bahwa ketika Huyanbo meninggal, dia memiliki pagoda hampa tingkat ke-6. Level keempat sudah menjadi batas bagi banyak prajurit puncak penguasa sektor. Level keempat ini akan melindungi jiwa. Dikombinasikan dengan kesadaran dan kekuatan kemauan seseorang, itu akan menjadi lebih kuat. Kamu lebih kuat dari mereka, karena itu layak untukku menggunakan persenjataan Nansen. Lo Feng menatap Lei De. Tongkat panjang berwarna emas gelap muncul di belakangnya. Melihat ke dalam penjara luar angkasa, pertarungan antara Lo Feng dan Lei De telah dimulai. Yang satu mengandalkan proyeksi dunianya untuk membentuk dunia, sementara yang lain menggunakan persenjataan Nansen dan hukum asal untuk membentuk dunia pedang. Kedua dunia ini saling bentrok berulang kali. Ekspresi tetua si Fan Qi berubah. Kejeniusan manusia sungguh mengerikan. Tidak heran manusia bisa tetap berkuasa begitu lama. Tetua, bagaimana kalau kita undang Lo Feng ke rumah kita dan membangun ikatan yang lebih kuat? Seorang anggota klan tanduk emas pendek yang seperti balok baja berkata dengan serius. Kulit tetua si Fan Qi langsung bersinar dengan cahaya keperakan. Senyum muncul di wajahnya yang kaku. Lihat, yang mulia Lo Feng akan menang. Tetua si Fan Qi tersenyum dan melihat ke dalam penjara angkasa. Di dalam penjara, wajah penguasa sektor Lei De tertusuk. Energi bilah yang kuat memasuki tubuhnya dan dengan gemuruh, tubuhnya meledak terbuka dengan darah menyembur kemana-mana, menghantam penghalang ruang tak berbentuk sebelum jatuh ke tanah. Luo Feng berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap sebelum perlahan turun. Lei De ini hanya penguasa sektor level 3. Aku tidak menyangka akan sangat sulit menghabisinya. Dari segi kekuatan saja, dia seharusnya sekitar 10 kali lebih kuat dariku. Secara keseluruhan, dalam hal kekuatan murni, penguasa sektor level 3 adalah puluhan kali lipat kekuatan penguasa domain level 9. Dan pemahaman hukum asal Lei De hampir mencapai jembatan surgawi level 6. Lo Feng sepenuhnya mengandalkan pemahamannya sendiri yang lebih kuat, bersama dengan amplitudo rohnya yang mengejutkan untuk mendominasi lawannya dan akhirnya menghabisinya. Selamat atas kemenangan yang mulia. Tetua si Fan Qi berjalan lebih dulu dan tersenyum sambil berkata, Yang mulia baru mencapai level penguasa domain 9, tetapi berhasil menghabisi master mental penguasa sektor level 3. Ini memang hal yang terhormat.
Karena manusia mampu menghasilkan seorang jenius sepertimu, manusia akan semakin kuat di masa depan. Luo Feng tersenyum dan sekaligus memerintah dalam hati. Babata, tutup siarannya. Saat pertarungan berakhir, aku langsung mematikannya, kata Babata. Yang mulia Luo Feng, Kasna bertanya, seberapa besar kekuatanmu yang digunakan untuk mengalahkan penguasa sektor level 3 itu? Luo Feng tersenyum acuh tak acuh. Lady ini memaksaku menggunakan setengah dari kekuatanku. Tetua si Fanki, Kasna, dan yang lainnya, bahkan Dylan pun terkejut. Luo Feng telah meningkatkan amplitudo energi rohnya menjadi 1200 sebelumnya. Masih setengah jalan dari batasnya, yaitu 3200. Ditambah senjata terbang terkuatnya, yaitu papan Luo Liu. Saat dia menggunakannya, kecepatan terbang dan fleksibilitasnya akan meningkat pesat. Namun, Luo Liu terlalu berharga. Luo Feng tidak ingin mengeluarkannya untuk pertempuran hari ini. Singkatnya, selama pertempuran ini, Luo Feng telah menggunakan sekitar 1/3 dari kekuatannya. Tentu saja, ini hanya tubuh bumi miliknya. Penatua si Fanki, aku benar-benar berterima kasih atas semua bantuanmu kali ini. Jika bukan karena kalian semua termasuk Tuan Long Chier, menghabisi Yao Hai dan Jeffrey tidak akan semudah ini. Luo Feng mengangkat gelas anggurnya dan tersenyum. Biarkan aku bersulang untuk kalian semua. Tetua si Fanki dan makhluk undying lainnya, semuanya mengangkat gelas mereka. Bahkan Kasna pun melakukannya. Kontribusi Tuan Long Chier sangat besar. Namun sayang sekali, dia harus pergi lebih awal. Penatua si Fanki meletakkan gelasnya dan tersenyum. Setelah selesai makan, kita akan kembali ke rumah. Sebelum itu, aku dengan rendah hati mengundang Yang Mulia Luo Feng untuk menuju ke tempat tinggal ras tanduk emas kita. Luo Feng tertegun. Yang Mulia, ras tanduk emas kita bagaimanapun juga adalah ras yang sangat besar di alam semesta. Tetua si Fanki berkata dengan bangga, kita memiliki sejarah yang sangat kuno bersama dengan umat manusia, dan juga rahasia kita sendiri yang sangat unik. Bahkan jika kita tidak berbicara tentang hal lain, kita dapat berbicara tentang persenjataan Nansen yang digunakan oleh Yang Mulia. Persenjataan Nansen adalah salah satu dari 9 senjata dewa untuk master mental. Yang Mulia harus tahu bahwa pencipta persenjataan Nansen adalah sesepuh terhebat dalam sejarah ras tanduk emas kita, kata tetua si Fanki. Luo Feng penasaran. Yang Mulia mungkin tidak mendengar. Tetua si Fanki tertawa. Ras tanduk emas kita berbeda dari manusia. Manusia memerintah di tingkat negara semesta. Namun, ras tanduk emas kita memiliki ratusan ribu suku yang saling bersaing. Dan yang memerintahkan semua suku ini adalah lembaga yang kuat. Hanya ketika seseorang menjadi sesepuh, dia dapat memasuki lembaga tersebut. Seberapa kuat tingkatan para sesepuh itu? Tanya Luo Feng. Pertama-tama, seseorang harus menjadi seorang Universe Knight untuk bisa menjadi seorang sesepuh. Luo Feng menarik napas dingin. Ada berapa banyak sesepuh dalam ras tanduk emas? Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Maafkan aku, tetua si Fanki menggelengkan kepalanya. Kekuatan ras apapun akan selalu menjadi rahasia. Berapa banyak sesepuh yang dimiliki ras tanduk emas? Bahkan aku tidak punya jawabannya, karena ini adalah salah satu rahasia yang paling dijaga. Luo Feng mengangguk. Jika semua rahasia mereka terungkap dan mereka tidak cukup kuat, seluruh ras akan tersingkir. Dan orang yang menciptakan persenjataan Nansen adalah sesepuh terhebat dalam sejarah ras tanduk emas kita, yaitu si Ludo. Luo Feng dapat merasakan gairah yang kuat di dalam dirinya. Di bawah kepemimpinan si Ludo yang hebat, ras tanduk emas kita berhasil mendapatkan tempat di alam semesta. Namun, sejak sesepuh si Ludo memasuki wilayah rahasia alam semesta yang mengerikan dan belum kembali, posisi ras tanduk emas kita telah jatuh sejak saat itu. Setelah itu, ras tanduk emas kami menjadi pendukung umat manusia. Dengan bantuan umat manusia, kami mampu memperoleh wilayah yang cukup bagi ras kami untuk bertahan hidup. Si Ludo meninggalkan tablet suci saat itu. Tetua si Fanki berkata dengan bangga, tablet suci ini mirip dengan tablet kekacauan primal milik ras manusia.
Dalam ras kami, hanya para jenius yang paling luar biasa yang berhak mempelajarinya. Tetua si Funky berseru. Selama triliunan tahun, banyak makhluk andai kita mengandalkannya untuk menembus ranah. Bahkan setelah si Ludo menghilang, dia masih makhluk terhebat dalam ras kita. Tanpa tablet suci yang ditinggalkan si Ludo, kecepatan ras tanduk emas dalam mendidik prajurit mereka mungkin akan jauh lebih lambat. Yang mulia, persenjataan Nansen adalah senjata dewa yang diciptakan si Ludo saat itu dan sangat cocok untuk para penguasa sektor, kata tetua si Funky. Dan warisan si Ludo memperdalam persenjataan Nansen. Selama 1 triliun tahun, banyak elit kita telah mempelajari prasasti suci. Namun kebanyakan dari mereka hanya memahami sedikit saja. Jika Yang Mulia menuju ke ras tanduk emas kami, aku akan secara pribadi mengirimkan permintaan kepada para sesepuh. Jika aku mendapatkan persetujuan mereka, Yang Mulia akan dapat mempelajari tablet suci itu. Tetua si Funky tersenyum pada Lo Feng. Karena Yang Mulia menggunakan persenjataan Nansen, kamu seharusnya berjalan di jalur hukum ruang dan emas. Aku percaya bahwa mempelajari tablet itu akan sangat bermanfaat bagimu. Tentu saja, ini memerlukan persetujuan sesepuh. Lo Feng terbakar kegembiraan. Dia tidak menyangka makhluk agung dari ras lain benar-benar meninggalkan tablet suci berisi hal itu. Apakah Yang Mulia bersedia pergi ke tempat tinggal ras tanduk emas kami? Tetua si Funky tersenyum pada Lo Feng. Karena ada kesempatan seperti itu, aku pasti harus pergi melihatnya. Lo Feng tertawa riang. Dan aku telah menggunakan persenjataan Nansen begitu lama. Aku tidak pernah benar-benar tahu siapa yang menciptakannya. Aku sangat menghormati sesepuh si Ludo itu. Setelah perayaan berakhir, penatua si Funky, mohon aturlah untukku dan kita akan berangkat bersama nanti. Lo Feng bangkit dan berkata, kita tidak terburu-buru. Yang Mulia bisa menyelesaikan urusannya terlebih dahulu. Lo Feng mengangguk dan berbalik, membawa serta kelompok golongan manusia dan pergi. Pimpinan pasukan ke-9, Lo Feng berjalan dan berbicara. Misi ini hampir selesai. Satu-satunya hal yang tertunda adalah menghabisi 12 orang yang melarikan diri. Oleh karena itu, aku ingin memintamu untuk mengatur sekelompok prajurit bekerja sama dengan Departemen Sistem Informasi dan terus mengejar dan menghabisi 12 orang tersebut. Melihat pemimpin pasukan itu pergi, Lo Feng menoleh pada Dylan. Dylan, aku akan merepotkanmu untuk ikut denganku pergi ke ras tanduk emas. Setelah Lo Feng menyelesaikan urusannya, ia menempatkan klan Musa kembali ke dunia internal, meninggalkan inti di dalam tubuh manusia. Setelah itu, ia membawa Dylan, 5 pengawal penguasa sektor, dan 5 skuadron pagoda tanduk emas ke dalam kapal planet Yunmo sambil menuju rumah mereka. Aku tidak menyangka rumahmu benar-benar berada di negara alam semesta Ganwu. Luo Feng sangat terkejut, duduk berhadapan dengan tetua si Funky dan minum beberapa minuman spesial. Tetua si Funky berkata, di alam semesta, manusia adalah salah satu ras teratas. Ada banyak ras lain yang mendukung manusia dan dengan demikian bertahan hidup. Karena mereka tunduk pada manusia demi keselamatan, tentu saja mereka tinggal di wilayah mereka. Mereka akan menggunakan salah satu wilayah rahasia manusia dan menciptakan benua mereka sendiri yang luas. Luo Feng bergumam, pasti ada banyak ras lain yang mendukung umat manusia. Setidaknya dalam jumlah, hanya lapisan atau umat manusia yang tahu jumlah pastinya. Dan selama perang, ras-ras ini juga merupakan senjata yang bermanfaat. 1 bulan kemudian, di dalam tempat peristirahatan utama kapal planet Yunmo, Lo Feng duduk bersila. Ia mengirimkan kesadarannya ke jaringan alam semesta virtual. Utusan, kami telah menghabisi 7 dari 12 target. Masih ada 5 yang melarikan diri. Di layar, pemimpin pasukan ke-9 melaporkan. Ekspresi Lo Feng berubah. Ini sudah lebih dari sebulan sejak misi dimulai. Aku hanya bisa melakukan yang terbaik, kata pemimpin pasukan ke-9. Masih ada waktu yang lama sebelum misi berakhir.
Kita hanya bisa berharap bahwa 5 orang yang tersisa tidak akan bisa menahan kesepian dan kembali ke planet tempat tinggal manusia. Ketika itu terjadi, sistem informasi akan segera menemukan mereka. Kita hanya bisa berharap. Lo Feng mendesah. Lo Feng kembali ke dunia nyata dan memulai latihannya. Waktu terus berjalan. Dalam sekejap mata, kapal itu telah terbang selama lebih dari 3 bulan. Luo Feng, kita sudah sampai di tempat tujuan. Dalam semenit lagi kita akan memulai perjalanan ke alam semesta. Suara babata yang jelas dan kekanak-kanakan bergema di dalam ruangan. Jauh sebelum menerima misi, dunia internalnya telah mencapai puncak penguasa domain level 9. Titik di mana ia dapat menerobos kapan saja. Namun, terobosan ini memiliki beberapa jalan keluar. Yang lebih cepat akan menerobos segera setelah mencapai titik itu, sedangkan yang lebih lambat harus menunggu selama beberapa dekade. Saat aku melangkah ke level penguasa sektor, aku dapat melatih teknik pengendalian 10.000 jiwa. Dan setelah itu, aku benar-benar dapat mengendalikan sarang induk klan serangga. Saat aku memasuki level penguasa sektor, kesadaranku dapat mengakses energi alam semesta, dan kecepatan pemahaman hukumku akan meningkat drastis. Saat aku memasuki level penguasa sektor, aku akan memiliki kesempatan untuk menciptakan klon ketiga. Saat aku memasuki level penguasa sektor, dunia internalku akan berubah pada fondasinya, dan energi khusus akan dihasilkan. Luo Feng tidak bisa menahan rasa khawatir sebagai bentuk puncak dari binatang bertanduk emas. Begitu dia mencapai level penguasa sektor, binatang bertanduk emasnya akan benar-benar matang. Namun, sekarang berdiri di pintu masuknya seperti dia bisa menerobos kapan saja. Tetapi itu belum terjadi. Menjadi cemas dan tidak sabar tidak akan membantu. Luo Feng tiba-tiba berdiri, melangkah ke level penguasa sektor. Sama halnya dengan ikan mas yang berubah menjadi naga, akan ada evolusi di banyak area. Dan tubuh klon terakhir bagi Luo Feng adalah yang paling penting. Setelah merasakan kekuatan memiliki lebih banyak tubuh, Luo Feng sangat jelas bahwa kesempatan ketiga untuk menciptakan klon ini, jika dia tidak menggunakannya dengan baik, akan jadi sia-sia. Namun, jika digunakan dengan baik, itu bisa sepenuhnya menjadi hal surgawi. Luo Feng melangkah keluar. Dengan sangat cepat dia mencapai ruang kendali. Sudah ada sekelompok orang berkumpul di sana. Yang mulia, kapal baru saja memasuki perjalanan alam semesta. Penatua si Fanqi tersenyum dan menunjuk ke dunia luar. Lihat, itu adalah rumah bagi ras tanduk emas kita. Di luar angkasa yang tak berujung, ada benua yang luas mengambang di sana. Benua ini sangat besar. Luo Feng yang berdiri di kapal planet Yunmo tidak dapat melihat ujungnya. Bertahun-tahun yang lalu, seluruh ras tanduk emas kita pindah ke sini. Saat itu banyak penguasa sektor menggunakan energi dunia mereka untuk menciptakan potongan-potongan dunia yang besar. 10.000 suku yang terdiri dari banyak penguasa sektor bekerja sama, dan dalam sekejap mereka menciptakan benua seluas lebih dari 100 juta kilometer. Sejumlah besar makhluk undying menciptakan sejumlah besar benua di dalam wilayah dewa dan memindahkannya ke alam semesta. Karenanya, mereka semua berkumpul bersama, dan para sesepuh menghancurkan puing-puing luar angkasa di sekitar, memungkinkan ruang bebas tanpa halangan apapun. Karena itu, kita memiliki dunia kita sendiri yang luas, agar ras kita dapat bertahan hidup selama triliunan tahun. Ini dunia Laos. Oke guys, sampai sini dulu, maaf banget ya. Durasinya kita cut dulu teman-teman, dan kemungkinan besar tunggu Bang Theo sembuh dulu ya. Lihat suaranya kayak gini masih aja kalian nanti protes. Lo Min kok libur, tak tampol kalian ya. Oh, minimal like dulu. Ini harusnya libur tapi buat perpisahan sebelum liburan kan. Nah, tetap kubuatin nih, kampret.